Semua manami dohot inanami. Asata mulai perminggot tadi bagasan sadarion. Perjulu mahita. Martang yang nahohom di bagasan rohata. Martang yang mahita. Amin. Tapuji matuhatta marhiti-hiti buku de nomor 10 itu ayat sada. Marhiti-hiti gowarni debata ama, dohot gowarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni toddi porbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Luluhon maahu ali Jehovah, jala perbadahon badakku dopak bangso, naso daulat roha, say palua maahu sian bawa siulahon si pauto-oto dohot hajek kelon. Ay hodo debata haroruan ni hagugokku, tongos mahati uronmu, dohot hati goranmu, akan na manugu ahu, pataru ahu tuduluk ni habadionmu, dohot tu ingananmu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martang yang mahita. Ali Tuhan debata amanami na di banua gijang. Para si rohan na sumurung. Madok mauliate mahami tu hosian nasa rohanami. Ala dilehok ko anakmu nasa sadai tu hamatean humokko pami. Asa unang mago na porsea di ibana. Alay asa hanguluan na sa liling nilileng na dinasida. Tatap mahami, ali amanami di bagasan anakmu Yesus Kristus. Nagabi habadiaon dohot hati goran dihami. Saysi sama dosa nami saluhutna. Ala ni pilihan na sundenggan, na pinilihon nai humokop pami. Say paeling mapinggolmu tutang yang nami. Jala asi maroham dihami. Marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji matuhatta marhiti-hiti buku de nomor 110 sadet sada.
Tapi gema patik ni debata, sian patik paduahon dohot lapatanna. Patik paduahon, dang jadi ganaonmu, jala dang jadi sumanommu, manang aha na di banua gijang, dohot na di banua tongaon, rodi na di bagasan aik, na di toru ni tano, yang gotung gabi si sobaon manang siuluan. Dia do lapatan ni oddo. Ikon dihabiari rohatta di bata, jala ikon holong rohatta di ibana, asadang jadi iba marsoba tu sobaon, manang tugan naganaan, mangido hanguluan siani, jaladang jadi uluan begu, manang ulpuhan ni hadatuon, jaladang jadi pos roha di ugasan homitan, ima sahatna, atong rak mangido gugu mahita tu adupan ni debata, ali Tuhan debata, say pargugoy mahami, mangulahon na hobar tu patikmi. Amin. Tapuji matuhatta marhite-hite buku de nomor 165 ayat 2 saha rodi tolu. Tapasirip marohata, manopoti dosata tu debata, martangiang mahita. Ali Tuhan debata pargugo na sohatu dosan, parasi rohan na sumurung, aman ni Tuhan Yesus Kristus si Pangulo hami. Hami halak pardosa na dangolon, ro tujulo ni habadian habang sami, manopoti jala manganggukon dosa nami. Macay jot-jot warsahi hami ho, marhiti-hiti pikiran, dohot hata, dohot pabayanan nami na roay. Daku hahulungi hami ho siyan nasa roha nami, dohot nasa ate-ate nami, dohot nasa toddi nami, dohot nasa gugu nami, nang dongan nami, dang doson diri nami hubahik kami, dibaheni, tamado rimasammu jala uhumammu hami, tuhamatean saliling nililing nai, alay na maporus mahami nuaing tu asini roham, nagodangi, mangido siyan nasa rohanami, hasesan ni dosa nami saluhut na, sayurupi mahami paubahon rohanami, ala ni Tuhan Yesus Kristus, anak hahulungan ni roham, si Pangulo hami. Dohot ala ni guarmu na badiyay, ali Tuhan, saya si maroham di hami halak na dangolon. Amin.
tabigi ma baga-baga ni debata taringo Tuhan sesan di dosata. Sungono dohata ni Tuhan Jehovah. Nunga pola hupasisi akka pangalau sim songon obun. Jala songon obun manorop akka dosam. Say mulak mahotuahu. Ay ahu dosi paluaho. Hasangapon madi debata na digijang. Amin. Tapuji matuhatta marhite-hite buku de nomor 420 ayat sada. Tajahama hatane debata epistel di hari Minggu tasadarion sian buku ni panuriran sepanya bidudua memuka sian ayat sada saha rodi tolu tajahama marsikat soring tukima hamu jalamar dangol-dangol ho ali bangso naso uboto namaila taga sosonggo bope uhumi songon hurakam do lahosal puari taga sosonggo bope tuhamu parpiar nirimas ni Jehovah. Taga sosonggo bope tuhamu ari pangarimasan ni Jehovah. Sudi hita. Lului ma Jehovah sudi hamu aliak kana udukroha di tanoon. Hamu akan mangaraduti uhumna. Lului hamu ma hati goran. Lului haserepon. Anggiat tung diodingi hamu di ari pangarimasan ni Jehovah. Ima sahakna. Mertua maakkan manangihon hatani debata jalan nau piopsa. Amin. Mari demahita sian buku di nomor 747 ayat sada. Jongjong mahita. Atong taha tidakon mahapur siautai songonahina tidakon idongat tasahapur siaun di sadok portibion rap madok mahita. Au porsea di debata Jehovah ido ama pargugu na suatu dosan na tumo palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai iman na ditumbuhon ni si Maria nagabe-gabian siya tot di porbadia adorang sobubuhan. Ido tuhata na tumaon na birnit di panghuman ni Silatus na mate terpajal do ibana di hau pinarsilang na tuat tuba no turudung ditanom na mulak mangulu di ari patuluhon na manaik tu surgo lahudul tu siamu ni debata Jehovah amanai pergugo na suhatu dosani di sima ibana pay mamulak sugut tu tanoon mangumi halat na mangulu dohot na mate. Au porsea itod di porbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akka na badia dohot di hasisan ni dosa dohot di hatai na maddo mulak mangulu sugut daging ni halak naung mate dohot di hanguluan na sora sudah. Amin. Tapuji matuhatta
Marhiti-hiti bukuede nomor 417 ayat sada huhut papungu pilihan. Damen di debata na sumurung sian saluhut na roha. Di mana mga ramo tiati-ati dohot pikir ramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amin. Selamat hari Minggu madihita. Selamat hari Minggu. Amwa kadongan sa halinari sosohonon nami do mu tunamasa alani virus corona nuay. Ikom marminggu di bagas tabi hita na 2 mingguon alay takas dohonon nami dang na dipasohot dang na maradia parminggot ta alay na dipapidda do sian bagas gareja gabe tu bagas tabi ommatikki di hita laho patuguhon parsaurata ditongani bagas tabi. Nuaik tajalo mahatan di debata barita nauli di hari Minggu sadarion imasian surat 2 Petrus bidusada ayat sada sahat rodi ayat sia kujaha madihita. Au surat ni si Simon Petrus naposo jala apostel ni Jesus Kristus madapoton akan naung madjalo haporsiaon na arga rap dohot tami marhite-hite hati goran ni debatata dohot Yesus Kristus si paluay, sikop madihamuasi ni roha dohot dame, marhite-hite panadaw muna di debata dohot di Jesus Tuhatay. Dilehon hagugon ni hadibataon na ido tuhita, nasa na tao hanguluan dohot hadaulaton, marhite siya nauk tatadday bana na madjuhita, tinorhon ni hasangapon na dohot hadengganon na sadiri. Marhite sianido dilehot tuhita baga-baga na akana arga jalana balga situtu. Asa hinorhon ni gabi parto hap hamu di hadibataon duksanga mapurus hamu siak kamagoan na dibagasan hahisapon na di portibyon. Di baheni haringgat cok kamu masyan nasa gugu manurduk kodenggan ni parange di bagasa kaporsiaw ni. Dungi habisu homma di bagasan parangin na denggani. Dungi pangarajayo diri ma di bagasa kabisu honi. Dungi habenge tomma di bagasa pangarajayo diri. Dungi hadaulatom ma di bagasan habenge toni. Dungi holong ni roha di dongam ma di bagasa kadaulatoni. Dungi holong ni roha di nasaluhut ma di bagasan holong ni roha di dongani. Ay molujub pangakai di hamu jala gadda dada luason na hamu losok jala somar parbue laho manada Jesus Kristus Tuhatay alay molo sodapoti di nadiba halak na mapitung may parmata na jonok naung lupa di haya sosyadusa na di ibana na julu ima sahatna supaya semua bisa mengerti saya sampaikan khotbah ini di dalam bahasa Indonesia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Judika itulah nama minggu kita hari ini. Judika itu bersangkut paut dengan hukum, dengan keadilan. Dan itulah yang dikatakan oleh nats kita, bahwa kita memperoleh iman hanya karena keadilan Allah. Dan keadilan dari juru selamat kita
Tuhan Yesus Kristus. Keadilan tersebut berarti, saudaraku, bahwa Tuhan Yesus telah membenarkan kita, telah membebaskan kita dari tuntutan, telah menyatakan kita tidak bersalah. Di ayat 1 dikatakan bahwa kita memperoleh iman oleh keadilan Allah. Kata memperoleh dalam bahasa Yunaninya disebut lankano, itu sama dengan menerima melalui undian. Itu berarti bahwa iman itu bukan hasil perbuatan kita, melainkan hadiah, melainkan pemberian Allah semata. Seperti bisa kita baca di Filipi 1 ayat 29. Itu mengingatkan kita, saudaraku, supaya kita jangan ada di antara kita yang menjadi sombong rohani bila dia merasa sudah memiliki iman. Karena iman itu hanyalah anugerah Allah semata-mata, hanya oleh keadilan Tuhan saja. Lalu sekarang mengapa bisa Tuhan memberi kita keadilan dengan anugerah semata itu? Memang, saudaraku, kita ini adalah orang yang penuh dengan dosa, yang sepatutnya hanya menerima hukuman mati kekal saja. Tetapi puji Tuhan yang Maha Kasih dan Penyayang, di dalam Yesus Kristus anaknya yang tunggal itu, Allah memberikan keadilannya kepada kita. Sehingga setiap orang yang menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya, dan yang mau hidup menuruti perintah dan firman Tuhan Yesus, ingat, saudaraku, pasti dia dibenarkan. Pasti dia diberi keadilan. Karena Tuhan kita Yesus telah mau mati untuk menanggung seluruh hukuman itu untuk kita. Dan Yesuslah hakim tertinggi di hari penghakiman kelak. Dan di sana, oleh karena iman kita, maka Yesus akan memberi kita keadilannya. Dia akan membenarkan kita. Dia akan menyatakan bahwa kita tidak bersalah. Mengapa? Karena Yesus telah menggantikan kita, menanggung seluruh hukuman itu melalui kayu salibnya. Itu yang tertulis di Roma pasal 3 ayat 23 hingga ayat 25. Karena itu, saudaraku, iman kita itulah yang akan menjadi tiket kita untuk memperoleh keadilan dan pembenaran dari Tuhan Yesus. Itulah berita sukacita di Minggu Judika ini. Itulah juga ajakan firman Tuhan bagi kita semua. Mari, saudaraku, mari segeralah percaya dan terimalah Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu. Pasti Tuhan Yesus akan membebaskanmu dari segala tuntutan hukuman atas dosa-dosamu, dan saudara pasti akan selamat. Dan hebatnya Tuhan Yesus memberikan itu secara gratis, secara cuma-cuma sebagai hadiah. Karena itu, saudaraku, jangan buang kesempatan ini. Inilah saatnya. Tetapi ada lagi hal yang menarik dari nats ini untuk kita gumuli. Firman hari ini mengatakan bahwa kasih karunia Allah tersebut akan semakin melimpahi kita bila kita memiliki pengenalan. Bila kita memiliki pengenalan akan Allah dan akan Tuhan kita Yesus Kristus. Apa artinya pengenalan? Di dalam bahasa Yunaninya disebut epignosis. Itu bukanlah pengenalan secara intelektual atau seperti gnosis yang diajarkan kaum gnostik. Tetapi epignosis itu berarti kita mengenal Kristus sebagai pribadi dan memasuki hari demi hari ke dalam hubungan yang lebih intim, yang lebih erat dengan Dia. Suatu hubungan yang semakin lama, makin dalam dengan Tuhan Yesus. Istilah kerennya sekarang adalah HPDY, hubungan pribadi dengan Yesus. Kita baca di Yohanes 17 ayat 3 dan Filipi 3 ayat 10. Semakin hari hubungan pribadi itu akan semakin melimpahkan kasih karunia itu.
Dan itulah yang bisa kita lakukan. Bila pada hari-hari ini pemerintah mengajak kita supaya kita tinggal di rumah saja untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona ini. Ketika kita di rumah bukan bengong saja, bukan menghabiskan waktu hanya untuk menonton televisi saja, tetapi mari saudaraku, ketika kita sekarang tinggal di rumah bersama dengan keluarga kita, mari kita mempererat hubungan kita. Sehingga semakin hari kita memiliki hubungan pribadi dengan Yesus yang semakin intim, semakin intens, karena waktu kita banyak untuk bersama-sama dengan Yesus di rumah kita masing-masing. Saudaraku, hubungan pribadi itulah yang akan membentuk kita menjadi orang yang semakin saleh. Karakter kita akan semakin sama dengan karakter Tuhan Yesus. Dan itulah yang disebut dengan pertumbuhan iman. Dan itulah yang dilihat oleh orang-orang di sekitar kita. Orang tidak melihat apa ajaran kita. Orang tidak melihat KKR kita atau gedung gereja kita yang megah atau uang kita yang banyak. Bukan. Tetapi orang lain akan melihat buah-buah iman kita. Dan itulah yang menjadi kesaksian kita. Dan itulah yang menjadi berita Injil kepada sekitar kita, kepada seluruh dunia. Itulah yang menjadi iklan yang baik tentang Kristus. Dengan cara itulah saudaraku, kita bisa menjadi terang yang mengubah kegelapan sekitar kita. Kita bisa menjadi garam yang memberikan rasa enak, dan kita bisa menjadi berkat bagi semua orang. Sekali lagi, semakin erat hubungan kita dengan Tuhan Yesus, semakin tinggi pengenalan kita dengan Tuhan Yesus, maka hubungan kita dengan Tuhan Yesus semakin erat. Ketika itulah iman kita semakin bertumbuh dan hidup kita semakin saleh, sehingga kita bisa menunjukkan, membuahkan buah-buah iman dalam kehidupan keseharian kita. Seperti dikatakan di ayat 5, kita menjadi sungguh-sungguh berusaha menunjukkan buah-buah iman kita. Iman kita menjadi iman yang aktif, menjadi iman yang produktif, bukan iman yang malas atau bukan iman yang mati. Tetapi dengan cermat, dengan sungguh-sungguh, dengan segala potensi yang Tuhan berikan kepada kita, kita didorong oleh kepastian keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kita, maka kita akan menunjukkan buah-buah iman kita. Dan buah-buah iman itulah yang didaftarkan oleh Petrus dalam nats ini. Coba kita lihat. Yang pertama dikatakan kebajikan. Apa itu kebajikan? Kebajikan adalah keberanian dan keuletan untuk menyaksikan iman kita di hadapan manusia, terutama di masa penghambatan seperti yang dialami oleh penerima surat dari surat 2 Petrus ini. Demikian juga dengan kita, saudaraku. Di situasi yang mencekam dunia sekarang ini akibat virus corona COVID-19, kita harus mampu menunjukkan kepada seluruh dunia, kepada sekitar kita, bahwa kita ini adalah murid-murid Tuhan Yesus yang telah datang menyelamatkan dunia. Dan buah iman yang kedua dikatakan setelah ada kebajikan, harus ditingkatkan lagi dengan pengetahuan atau gnosis, yaitu pengetahuan praktis, yaitu kemampuan untuk menangani kehidupan, kemampuan untuk mengambil keputusan dengan tepat, dengan benar, dengan efisien, dengan cepat, dan kemampuan untuk bertindak secara terhormat. Itu yang kita lakukan dalam situasi penyebaran virus COVID-19 sekarang ini. Kita harus arif menyikapi semua kejadian, menyikapi semua informasi. Kita harus arif dan bijaksana mengambil keputusan yang cermat dan yang tepat. Jangan pernah panik, jangan pernah takut, tetapi jangan konyol.
Kita harus tetap tenang. Tetapi kita harus waspada. Dan yang ketiga, saudaraku, setelah memiliki kebajikan dan pengetahuan, harus ditambahkan lagi dengan penguasaan diri. Yaitu tidak mengikuti godaan iblis untuk memuaskan hawa nafsu dan keinginan daging kita. Ingat saudaraku, musuh kita yang terbesar bukan corona. Tetapi musuh kita yang terbesar adalah diri kita sendiri. Itulah yang harus kita kuasai. Di Amsal 16 ayat 32 dikatakan bahwa orang yang mampu menguasai dirinya, orang itu lebih kuat dari seorang yang merebut kota. Lalu sekarang yang keempat, setelah semuanya itu agar meningkat lagi, harus ditambahkan lagi, yaitu ketekunan, hupomone, yaitu kesabaran, kesetiaan, kemampuan untuk bertahan pada waktu kesukaran. Walaupun keadaan akan semakin memburuk akibat penyebaran virus ini, tetapi saudaraku, kita harus tetap mampu memenangkan keadaan. Kita harus mampu memenangkan keadaan. Jangan pernah kalah oleh virus COVID-19. Kita harus memenangkannya. Tetapi itu hanya dapat kita lakukan dengan mata yang tetap tertuju kepada Tuhan Yesus. Ibrani 12 ayat 2. Yang kelima, saudaraku, harus ditambahkan lagi dengan kesalehan. Yaitu menjadikan hidup kita menjadi persembahan yang kudus bagi Allah. Menjadikan hidup kita, mempersembahkan hidup kita menjadi pelayan bagi sesama manusia. Itulah yang harus kita lakukan pada keadaan sekarang. Dalam keadaan sekarang kita harus mampu menunjukkan karakter Allah sehingga dimanapun kita berada, orang-orang merasakan kehadiran Allah melalui kita. Yaitu ketika kita mau menyemangati orang lain. Ketika kita mau menenangkan semua orang yang sedang gelisah dan sedang takut. Jangan pernah menjadi sumber gosip, menjadi sumber berita hoaks yang membuat orang menjadi semakin khawatir. Dan yang keenam, saudaraku, kasih akan saudara. Kasih yang dimulai dari yang paling dekat dengan kita. Kemudian akan meningkat ke tingkat yang ketujuh, ke lingkaran yang lebih besar, yaitu yang terakhir, yang ketujuh, kasih akan semua orang, tanpa kecuali, termasuk kepada orang yang memusuhi kita. Cara yang terbaik melakukan itu sekarang, saudaraku, adalah mari ikuti instruksi dari pemerintah kita. Tetaplah di rumah. Lakukan social distancing. Ambil jarak dengan orang-orang lain. Itulah cara kita mengasihi sesama. Karena dengan cara itulah kita tidak menyebarkan virus corona kepada orang lain. Tetapi kita ikut memutus rantai penyebaran itu. Ingat saudaraku, saudara-saudara kita di sana, para dokter, para medis, orang-orang bertugas melayani mereka yang terdampak oleh virus corona. Mereka telah mengorbankan nyawanya di sana. Sekarang turutlah mengasihi mereka dengan tetap tinggal di rumah. Jangan berkeliaran kemana-mana. Saudaraku, itulah pesan firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Selamat Minggu Judika, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah membenarkan kami. Sehingga kami tidak takut pada hari penghakiman. Karena Yesus menjadi pembela kami. Kami oleh iman percaya kami kepadanya. Kami pasti selamat dan memasuki sorga. Tapi kami masih hidup di dunia yang sekarang sedang tergoncang oleh virus corona. Untuk itulah Tuhan, kami memerlukan hubungan pribadi dengan Engkau.
Biarlah kesempatan di rumah untuk memutus mata rantai virus ini kami gunakan sebaik-baiknya untuk semakin menjalin hubungan pribadi kami dengan Tuhan Yesus. Sehingga hidup kami semakin saleh. Dan kami bisa membuahkan buah-buah iman. Yang bisa menyemangati orang-orang di sekitar kami. Yang bisa membantu orang-orang di sekitar kami. Sehingga dengan buah-buah iman, orang-orang di sekitar kami akan merasakan bahwa Yesus ada di dalam kami. Kami mohon ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang maha kasih dan maha kuasa. Tolong Tuhan, hapuskanlah, buanglah, usirlah virus corona ini dari atas bumi ini. Engkau sembuhkan semua orang-orang yang sudah terdampak. Engkau lepaskan semua orang-orang yang masih dalam pengawasan. Engkau berikan kekuatan bagi para dokter, bagi para medis, bagi seluruh orang-orang yang memberikan, yang mengorbankan hidupnya untuk merawat saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini semakin menguatkan kami dalam situasi ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudaraku, marilah kita menyampaikan, mempersembahkan tapasaha mapiliata tu debata Puhut Maredde Mahita sian nomor 700 ono pulutulu ayat sada. Jesus, don't want me, lost so hard. Jesus, if I would be lost so hard. Oh, how shall we go the mercy of me? Not go on to Jesus, lost so hard. Lost so hard. Lost so hard. Jongjong mahita saluhut na tapasahat mapeliat tu debata martangi yang mahita. Alia manami na di banua gijang. Kodo harorwan ni saluhut silehon-lehon nading kadohot na saulibasa na mauliutus. Upasahat tami masyan na nilehon mitu hami pelian nami tuho. Say jalo may gabi uwap na hutsus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa ho parhasya kami pilianon pati bulho karajao mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti toddim. Asala putadda hami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di banua gijang, say pinarbadia magoarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Leho matuhami sa darion hanguluan siya pari,
sesama dosa nami, songo panesa nami di dosa ni dongan na mardosa Tuhami. Una kami tugihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Jalo hamu mapasu-pasu siat Tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Tidopakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala di pasaorhon madamena tutodim. Amin. Selamat hari Minggu, mari kita. Selamat hari Minggu. Horas.